Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Latifah dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang soal mata kuliah Kalkulus 2. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 2. Adapun soalnya seperti berikut ini. Berikut ini pembahasan soal UAS Kalkulus 2. Soal nomor 1. Tentukan X agar deret sigma N sama dengan 0, N faktorial kuadrat per 2 N faktorial kali X pangkat N bersifat divergen. Berikut ini langkah-langkah penyelesaiannya. Limit N sama dengan tak terhingga N faktorial kuadrat per 2 N faktorial dikali X pangkat N. Kita dapat menjabarkan N faktorial kuadrat tersebut sehingga menjadi limit N sama dengan tak terhingga N faktorial dikali N faktorial per 2 N faktorial dikali X pangkat N. Kita dapat mencoret N faktorial ini sehingga hasilnya menjadi limit N sama dengan tak terhingga N faktorial per 2 dikali X pangkat N. Maka AN-nya didapatkan N faktorial per 2 dikali X pangkat N. Dan AN plus 1-nya yaitu N plus 1 faktorial per 2 dikali X pangkat N plus 1. Untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan uji misbah, yaitu rho N sama dengan kurung mutlak AN plus 1 per AN. Kita dapat memasukkan AN plus 1 yang telah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. AN plus 1 hasilnya yaitu N plus 1 faktorial per 2 dikali X pangkat N plus 1. Dan kita dapat memasukkan juga nilai dari AN, yaitu N faktorial per 2 kali X pangkat N. Untuk mempermudah, kita dapat menggunakan perkalian sehingga penyebutnya dibalik. Maka menjadi N plus 1 faktorial per 2 dikali X pangkat N plus 1 dikali 2 per N faktorial kali X pangkat N. Kemudian kita dapat mencoret nilai 2 ini sehingga menjadi N plus 1 faktorial dikali X pangkat N plus 1 per N faktorial kali X pangkat N. Permisalan jika N sama dengan 1, kita masukkan ke hasil dari uji nisbah tersebut, maka menjadi rho N sama dengan 1 plus 1 faktorial dikali X pangkat 1 plus 1 per 1 faktorial dikali X pangkat 1. Menjadi 2 faktorial dikali X pangkat 2 per 1 faktorial dikali X. Kita dapat mencoret X kuadrat dengan X. Maka hasilnya sama dengan 2X. Agar bersifat divergen, maka rho N lebih besar dari 0. Maka nilai X sama dengan 1. Selanjutnya, soal nomor 2. Tentukan semua turunan parsial pertama dari F dalam kurung X, Y sama dengan 3X min Y kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Pertama, kita turunkan dulu terhadap X. Berdasarkan rumus U pangkat N sama dengan N kali U pangkat N min 1 kali U aksen
Maka kita ketahui U sama dengan 3X, U aksen sama dengan 3, dan N sama dengan 3/2. Kemudian kita masukkan ke dalam soal di atas. Maka f x, y sama dengan 3/2 dalam kurung 3x min y kuadrat dipangkatkan 3/2 dikurangi 1 dikalikan 3. Maka menjadi f dalam kurung x, y sama dengan 3/2 dikali 3x min y kuadrat dipangkatkan setengah dikali 3. Kemudian untuk menghitungnya kita dapat mengalikan 3 dengan 3 menjadi f x, y sama dengan 9/2 dalam kurung 3x min y kuadrat pangkat setengah. Langkah yang kedua yaitu kita turunkan terhadap y. Berdasarkan rumus di atas ini, kita dapat mengetahui U sama dengan min y pangkat 2, U aksen sama dengan min 2y, dan N sama dengan 3/2. Maka berdasarkan soal tersebut didapatkan f sama dengan x, y sama dengan 3/2 dalam kurung 3x min y kuadrat dipangkatkan 3/2 dikurangi 1 dikali min 2y. Maka menjadi f dalam kurung x, y sama dengan 3/2 dalam kurung 3x min y kuadrat 3/2 kurangi 1 menjadi setengah dikali min 2y. F dalam kurung x, y sama dengan min 3y dalam kurung 3x min y kuadrat pangkat setengah. Untuk mengerjakan soal nomor 3 mengenai integral lipat 2, langkah penyelesaiannya yaitu seperti berikut. Yang pertama, fungsi f dalam kurung x, y diintegralkan terhadap y dengan menganggap x konstan. Kemudian hasilnya disubstitusikan dengan batas atas y2 dan batas bawah y1. Yang kedua yaitu hasilnya kemudian diintegralkan terhadap x dengan batas atas x2 dan batas bawah x1. Selanjutnya, soal nomor 3. Hitunglah integral lipat 2 dari x kuadrat y ditambah xy kuadrat dy dengan batas 1 sampai 2, dx dengan batas 0 sampai 3. Berdasarkan langkah penyelesaian yang telah dijelaskan, maka dapat diilustrasikan. Langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara mengintegralkan terhadap dy terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua yaitu mengintegralkan terhadap dx. Sehingga dapat dihasilkan integral 0 sampai 3 dalam kurung setengah x kuadrat y kuadrat ditambah 1/3 x y pangkat 3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 dikalikan dengan dx. Kita substitusikan dulu batas atasnya terhadap y, kemudian substitusikan batas bawah terhadap y, sehingga dihasilkan integral 0 sampai 3 setengah x kuadrat dikali 2 pangkat 2
ditambah 1/3 X 2 pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat dikali 1/2 ditambah 1/3 X dikali 1/3 dx. Sehingga dapat dihitung menjadi integral 0 sampai 3 kali setengah X pangkat 2 pangkat 2 menjadi 4 ditambah 1/3 X 2 pangkat 3 menjadi 8 dikurangi setengah X kuadrat ditambah 1/3 X dx. Kemudian kita dapat menghitungnya dan dapat membuka kurung pada kurung 1/2 X kuadrat ditambah 1/3 X ini agar mempermudah perhitungan. 1/2 X kuadrat dikali 4 menjadi 2X kuadrat ditambah 8/3 X. Kemudian kurungnya dibuka maka menjadi min setengah X kuadrat dikurangi 1/3 X dikalikan dengan dx. Sehingga menjadi 2X kuadrat dikurangi 1/2 X kuadrat menjadi 3/2 X kuadrat dan 8/3 X dikurangi 1/3 X menjadi 7/3 X dikalikan dengan dx. Setelah diketahui langkah pertama, kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu dengan mengintegralkan dengan dx, dengan x. Sehingga menjadi 1/3 dikali 3/2 X pangkat 3 plus 1/2 dikali 7/3 kali X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Kita dapat mencoret 3 ini dengan 3 sehingga menjadi setengah X pangkat 3 dan ditambah 7/6 kali X kuadrat dengan batas 0 dan batas atas 3. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat mensubstitusikan batas atas terlebih dahulu dengan X, kemudian batas bawah juga dengan X. Maka hasilnya yaitu 1/3, 1/2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 7/6 dikali 3 pangkat 2. Kemudian mensubstitusikan dengan batas bawahnya yaitu 0, karena berapapun angkanya jika dikalikan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian kita dapat menghitungnya yaitu setengah dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 27 ditambah 7/6 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka menjadi 7/2 ditambah 6/3/6. Kemudian kita dapat menyamakan penyebutnya sehingga menjadi 6. Sehingga menjadi 81 plus 63/6 sama dengan 144/6 sama dengan 24. Jadi hasilnya 24. Kemudian soal nomor 4, hitunglah integral pangkat 3 dari 6 dz dengan batas y plus 1 sampai 2x dy dengan batas 0 sampai 3x dan dx dengan batas 0 sampai 2.
Berdasarkan langkah yang telah dijelaskan, maka dapat diilustrasikan cara mengerjakannya, yaitu terlebih dahulu mengintegralkan terhadap dz. Jika telah diketahui hasilnya, maka dapat diintegralkan dengan dy. Dan langkah ketiga yaitu diintegralkan dengan dx. Sehingga menjadi integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 3x dalam kurung 6z dengan batas atas 2x dan batas bawah y plus 1 dy kali dx. Kita masukkan terlebih dahulu batas atas, kemudian batas bawahnya, sehingga menjadi integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 3x dalam kurung 12x dikurangi 6y plus 6 dy kali dx. Kita dapat membuka kurung ini, sehingga menjadi integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 3x dalam kurung 12x min 6y min 6 dy kali dx. Setelah diketahui hasil integral dari dz dan mensubstitusikan batas z2 dan z1, kemudian kita dapat mengintegralkan terhadap dy, sehingga menjadi integral 0 sampai 2 dalam kurung 12xy min 3y kuadrat min 6y dengan batas 0 sampai 3x dx. Kemudian kita dapat mensubstitusikan dari batas atas, yaitu 3x, menjadi integral 0 sampai 2 dalam kurung 36x kuadrat kurangi 27x kuadrat dikurangi 18x. Kemudian kita mensubstitusikan batas bawahnya, yaitu 0, dan berapapun angkanya, jika disubstitusikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Sehingga dapat diperoleh nilai integral 0 sampai 2 dikali 9x kuadrat min 18x dx. Dari hasil ini kemudian diintegralkan kembali dengan dx, maka menjadi 9x pangkat 3 kurangi 9x pangkat 3 per 3 kurangi 18x kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 2. Kemudian kita dapat mensederhanakannya sehingga menjadi 3x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Kemudian kita mensubstitusikan batas atasnya dulu terhadap x, menjadi 3 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2. Kemudian kita mensubstitusikan batas bawahnya, yaitu 0 terhadap x, dan berapapun angkanya jika dikalikan dengan 0, maka nilainya adalah 0. Kemudian kita dapat menghitung hasil di atas ini, sehingga menjadi 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurangi 9,
2 pangkat 2 sama dengan 4. Menjadi 24 dikurangi 36. Sehingga hasilnya menjadi min 12.